Nah, ini udah masuk ke cepet banget Bang, 6 menit ya. Cuma 6 menit ini Cuma ngerendernya. 6 menit. Wah, luar biasa. Padahal ini durasinya 22 menit ya. 6 menit betul. Wah, rasanya 1,7. Di sini yang kerja memang si Prosesor. prosesor ya. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Seperti biasa, saya mau rakit PC lagi ya, ditemenin sama Rama Ruby Ramadan. Wow. Oke, jadi rakitan PC ini tuh paling banyak banget yang minta ya. Kenapa? Karena performa dan harganya ini tuh pas banget ya, Mak. Betul. Worth it lah istilahnya Mak gitu ya, worth it gitu ya. Jadi ini untuk dipakai apa, Mak? Ini katanya kebutuhannya buat editing sama live streaming game Mobile Legend katanya. Oh, jadi dia mau jadi streamer gitu ya? Iya, mau streamer juga. Ngedit juga. Ngedit tipis lah katanya tipis. gitu. Oke, jadi kalau misalkan live streaming harus punya core yang agak banyak Iya, berarti. core agak banyak betul. Oke, kita langsung saja intip ya. Punyanya siapa nih, Mak? Ini punyanya Kang Kitul Gaming orang Madura ya. Jauh. Jauh juga berarti Jauh. orang Madura. Oke, kita langsung saja karena pasti penasarannya pakai speknya apa, prosesornya apa nih, Mak? Prosesornya pakai Ryzen 5 5600, dia udah 6 core 12 thread ya. Oh iya, ya 6 core Iya, kan, 6 core, 12 thread. 12 Ini thread. udah pas banget lah ya, minimal tuh ya 4 atau 6 core lah ya Iya, untuk 6 live core. streaming. Apalagi nanti gamenya mungkin 1080p Iya, ya. 1080p. Betul. Nah, harganya berapa nih? Ini harganya 1.650.000-an. Yang tray. yang apa-apa juga itu tray itu dapat CPU-nya aja, Prosesornya prosesornya aja, cuman masih ada garansinya. ada garansinya juga, nggak dapat box ya, jadi Iya. harganya memang lebih murah. Nah, pasti ada yang nanya, Bang, kalau misalkan Intel apa nih? Atau kenapa nggak pilih Intel gitu? Nah, ini ada Intel kalau di Kalau di Intel kelasnya pakai ini pakai Intel i3 12100F. Dia di harga 1,4, cuman dia masih 4 core 8 thread. Iya, dia masih punya 4 core 4 ya. core 8 thread, atau ada yang di i3 13100F, Ya. dia udah Gen 13. Harganya di 1819-an. Itu cuman masih sama 4 core 8 thread dia. Iya, jadi ya udah, kalau misalkan pengen core yang lebih banyak untuk live streaming 5.600 ya, Iya. udah paling pas ya, di harga 1,6 lah ya, Iya, 1,6 jutaan gitu ya. Terus, nah ini ya si AMD ini tuh walaupun dia udah punya AM5 ini mah, udah ada Ryzen 7000 series ya, tetap kemarin tuh merilis lagi prosesor-prosesor yang dikhususkan untuk motherboard AM4 seperti Ryzen 5 5600 GT, Ryzen 5 5500 GT. Oh, itu yang ada GPU-nya Ada berarti. GPU-nya, tapi lebih tinggi sedikit daripada 5600G Yang biasa. yang biasa gitu ya. Nah, itu tuh kemarin si AMD merilis lagi dan masih tetap bisa dipakai di motherboard AM4. Terus memori RAM-nya juga tetap masih bisa DDR4. DDR4 juga. Jadi, menurut saya sih rakitan seperti ini 3-5 tahun nggak usah di-upgrade gitu ya. Masih Prosesornya aman ya. Masih aman gitu ya. Terus, oke, lanjut ke motherboardnya. Ini pakai apa, Mas? Motherboardnya ini pakai ASRock B550M HDV. HDP ya, tentunya ini soketnya AM4 AM4. ya, DDR4 juga DDR4 gitu juga, ya. Terus betul. udah ada slot M.2. M.2 NVMe ya, dia udah PCIe Gen 4 Ya ya. udah PCIe Gen 4 juga ya. Harganya berapa sih Mobo ini? Mopo ini 1,1 lebihan. 1,1 karena kita juga nanti nggak akan overclock si prosesor ya. Enggak akan. Nah, paling motherboard aja kita jalankan SMP ya supaya lebih maksimal. Untuk memori RAM-nya lanjut nih. Memorinya pakai Ini apa? pakai Team Group Decred 2x8 GB 3200 MHz. 3200. 16 GB ini RAM-nya. Udah 16 GB ya. Harganya berapa nih, Pak? Harganya 6,5 ini ya. Wah, kan sekarang ya DDR4 ya 16 GB cuma 650-an. di bawah 700.000 gitu. Nah, makanya alasan masih setia dengan DDR4 ya itu tadi ya. Iya. Performanya masih tetap bisa kita andalkan. Harganya juga udah murah banget. Murah banget. Ya memang si DDR5 juga sekarang udah pada turun lagi, tapi ya untuk kebutuhan sekarang apalagi ya game-game 1080p nggak terlalu butuh lah, nggak apa-apa gitu, nggak usah upgrade dulu ke DDR5. DDR4 aja, kalian yang di rumah masih menggunakan memori RAM DDR4 nggak usah khawatir gitu ya, kalem-kalem aja gitu ya, masih banyak prosesor-prosesor yang bisa dimanfaatkan lah untuk 5 tahun ke depan. Oke, lanjut untuk cooler. Nah, cooler mah ini apa? Coolernya ini pakai PC cooler Paladin X400. X400 berapa sih? 250-an. 250 ribuan tapi ganteng ya, Iya, udah auto RGB flowing juga. gitu ya. Ini juga udah sangat cukup sekali untuk bisa mendinginkan si 5600 gitu ya. Pakai stok cooler juga sebenarnya bisa juga ya. Bisa. Tapi kan nggak dapat ya. Iya, nggak dapat. Karena kalau yang tray itu prosesornya nggak dapat. Jadi ya udah beli
Ini. Oke, lanjut lagi GPU. Pakai apa nih? Ini GPU-nya pakai Asus RX 6600 ya. Saya dapat di harga 2,55 ya. Dia masih garansi sampai 2025. Terus kondisinya juga ini masih sangat mulus gitu, Pak. Jadi gak ada korosi, gak ada jamur, pokoknya masih bagus banget lah. Ya aman lah ya. Iya. Soalnya si Asus ini memang punya garansi yang cukup lama gitu ya. Jadi sampai 2025. Sampai Masih 2025. aman. Harganya berapa nih, Mas? Harganya ini 2,55 juta. 2.550-an. Tuh, ini 6.600. Terus kalau misalkan, wah Bang, kalau dari Nvidia sama apa nih ya? Kalau performanya dulu nih. Performanya dulu mirip-mirip sama RTX 3060 mungkin ya. 3060. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dari harganya, Lumayan ya. 3060 nggak akan dapet 255 ya. Akan dapat. Oh, yang second Kalaupun ya, yang second. 32 mungkin ya 32, garansi. 33. Oh, mungkin pasti ada minus dikit lah gitu. Ya, jadi ya kalau misalkan kalian kan ini apa sih PC itu dihususkan untuk performa aja gitu loh. Iya, performa Estetika aja. mah kesampingin dulu gitu. Dulu yang penting part-partnya bagus percaya. Yang penting ya komponen-komponennya bagus semua. Ya ini paling pas banget lah. 6.600 juga nggak terlalu boros ya. 125 watt lah ya. Dan nanti kita akan tes juga ketika main game berapa tuh si wattnya. Harganya 255, performanya kalau misalkan untuk nandingin dari Nvidia ya 3060 gitu ya. Betul. Tapi harganya 3060 lebih mahal. 3 juta iya. Gitu. Jadi udah kelihatan kan ini harganya minim banget tapi performanya bisa maksimal. Ya udah rakyat bisnisnya seperti ini gitu ya. Lanjut lagi untuk power supply. Power supply-nya ini pakai Deepcool PF 500 watt. Iya. Oke lah, udah cukup lah ya. Nanti juga paling di all PC-nya ini sekitar 210, mungkin 220. Mungkin nanti kita akan tes lah ada wattmeternya. Terus untuk estetika terakhir casing. Ini berapa nih mah casing kayak gini? Ini casing 480 ribuan. 480 ribuan udah ongkir. Dia dapat 3 fan RGB. RGB ya. Ya kalau misalkan casing sih ini sesuai selera lah ya, Mak. Iya, betul. Kalau misalkan 400.000, 500.000 kayak gini apa-apa gitu ya. Kalau misalkan pengen yang lebih bagus lagi yang sejutaan boleh banget asalkan semua komponennya ini bisa masuk di sini. Dan yang paling penting tuh airflow. Standarnya ya 3 fan untuk intake, 1 untuk exhaust gitu ya. Jadi udah standar lah seperti ini 400 ribuan, 500 ribuan udah pas banget. Oke. Di storage. Oh iya storage-nya nih. Ini storage-nya pakai NVMe Adata SX 8200 Pro 512 GB sama hard disk 1 TB ini. Kenapa pakai Gen 3? Karena Gen 4-nya mahal. Sekarang NVMe emang lagi mahal naik. Iya, benar-benar. Kemarin yang Gen 4 Adata XPG S70 Blade tuh yang 512 GB itu dapat di harga 700-an gitu kalau nggak salah. 1 teranya tuh 950-an. Sekarang 1 teranya 1,3 lebih. 314 ya. Iya, 1314. Jadi mahal. Tapi ya udahlah cukup lah Gen 3 gitu ya. Speednya 3500 ya untuk SX 8200 Pro. Loading, booting, copy paste udah ngebut lah. Asalkan jangan hard disk jadiin sistem gitu ya. Jangan nanti lemot. Jadi lemot. Ya udah paling pas lah ya. Ini storage-nya lega, performanya kencang, harganya minimalis. Ya rakyat Indonesia seperti ini berarti ya, Mak. Oke, jadi keseluruhannya mungkin nanti saya simpan di sini ya, Mak. Nah, ini tuh cuman PC-nya aja. Belum termasuk ongkos kirim sama jasa rakit juga. Terus belum ada monitornya juga gitu ya. Jadi ini harga-harga yang dibeli di e-commerce. E-commerce betul. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian, wah Bang itu 8 juta udah sama monitor ya? Enggak gitu, enggak ada monitor, enggak ada keyboard, mouse, headset, enggak ada. Cuman ininya aja. Ya itu juga belum termasuk ongkir, jasa rakit ya dan lain-lain gitu. Oke, berarti semuanya udah. Sekarang kita akan tes ya bagaimana performa si PC ini. Kita akan tes benchmark gaming wattnya berapa. Kita akan langsung tes di sini. Let's go. Oke, game pertama ini game apa, Mak? Forza Horizon 5 ya. Ini di tes benchmark mode sambil recording juga. Terus ini presetnya di ultra ya. Resolusi Resolusi 1080p betul Ya, sih. VGA-nya ini 57 derajat Celcius suhunya ya. Usage-nya dia udah 99, 98. Power TDP-nya ini udah mentok ya 100 watt. Dari tadi dia 99, 900, 99, Ya, 100. ini irit kan? Irit, iya. Benar. Terus si prosesornya ini 66 derajat Celcius, usage-nya dia di 44, 45, terus wattnya 57. Di atas di bawah 60 lah ya. FPS yang dihasilkannya dia ini di 90, 80 sampai 79 ya. Dropnya ini.
Oke, jadi karena si prosesor ini kan usage-nya masih 50%-an. 50%, betul. Kalau dipakai live streaming kan nanti prosesor yang kerjanya kan. Iya, Misalkan pakai OBS terus pakai encoder dari software, si prosesor yang kerja masih cukup lega berarti ya. Cukup lega ya, masih ada setengahnya lagi. Masih ada setengahnya lagi. Jadi kemungkinan untuk patah-patah atau drop FPS Sangat kayaknya minim ya, sangat mungkin minim. Ya, bisa jadi gitu ya. Gitu. Jadi ya oke, gitu ya kalau misalnya untuk live streaming mantap ya. Nah, ini average-nya 86 FPS ya. Ini di settingan ultra. Sekarang kita lanjut ke game selanjutnya. Let's go. Oke, teman-teman, kita lanjut ke game kedua. Ini si God of War ya. Dan ini resolusinya sama ya, 1080p, Mak. 1080p, presetnya ini ultra ya. Ultra rata kanan, kanan, ya. betul. Rata kanan. Kita bisa lihat si RX 6600 ini suhunya di 58 ya. 59. Usage-nya udah mentok ya, Mak. Udah mentok 95%. Dan powernya ya, powernya ini masih sama ya kayak tadi. 99 100 watt tuh paling mentok banget. Wah, udah bener paling irit nih ya. Ryzen 5 5600 di suhunya 67 derajat Celcius. Masih adem lah ya segini mah. Si usage-nya ini lebih sedikit dari tadi ya. Ini 38 ya? 40 gitu ya. Terus FPS-nya juga di atas 60 karena ini settingannya ultra. Ini juga termasuk game berat teman-teman ya. Betul. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, "Bang, untuk game apa tuh? Game e-sport Dota 2, CS:GO, Valorant, PUBG, udah libas lah ya pastinya." Kalau misalkan settingannya sama 1080p, presetnya rata kanan, PUBG bisa di atas 100 mah kalau kayak gini. 110, 120 gitu ya. Kalau misalkan apalagi diturunkan presetnya ke high bisa 150-an gitu ya biasanya. Kenceng banget karena saya tes game berat aja supaya bisa mewakilkan game-game yang lainnya gitu. Kalau misalkan dipakai live streaming kayak apa? Roleplay itu GTA roleplay, GTA 5 roleplay. Ya ini udah kuat lah ini. Udah kuat pastinya ya sambil live streaming juga sambil buka komen-komenan dari penonton gitu, chatting-chat dari penonton. Ini masih sangat bisa sekali gitu. Untuk watt keseluruhan PC-nya aja ya tanpa monitor, kalian bisa lihat di sini sekitar 234, 233 naik turun lah ya. Jadi ya konsumsi wattnya irit lah ya segini malah nggak terlalu boros lah. Ini tuh ketika main game. Kalau misalkan lagi browsing ngetik-ngetik ya paling cuman 90 watt atau 100 watt. Nah, kalau misalkan kalian pengen lebih irit lagi pas main game, bisa juga. Seperti si God of War ini, settingannya kita PC-nya di on ya, PC-nya di on, jadi di limit tuh si FPS-nya nggak lebih dari 60 ya, supaya si GPU nggak terlalu full load gitu ya. Kita bisa lihat di sini watt meter PC ini jadi sekitar 150-an gitu ya. 150, 150, 180 gitu ya. Jadi lumayan turun sekitar 50 watt, 50 watt lah ya, 50 watt, 60 watt gitu ya turunnya. Tapi bisa lebih irit. Tapi tetap ya si gameplaynya 60 fps lancar gitu ya, nggak patah-patah gitu. Itu solusinya kalau misalkan pengen lebih irit ya udah setting PC-nya di on. Terus presetnya juga bisa di original atau ke low gitu ya. Gitu tetap lancar. Oke, kita lanjut ke pengujian editing sekarang. Oke, let's go. Nah, sekarang kita masuk ke productivity ini. Ngedit video, Mak. Pakai Premiere Pro berapa sih nih? Ini ada Premiere Pro 2022. 2022. Ini video resolusi 1080p ya, 120 Hz dari kameranya si Sony Alpha 6400 ya, video-video dari Sekilas IT. Kalian bisa lihat di sini masih cukup lancar lah untuk playbacknya ya. Timelinenya juga ya nggak terlalu banyak efek sih ya memang, tapi ya segini mah lancar tuh ya. Iya, aman. Lancar gitu ya. Kalau misalkan kita coba pindahin mah, pindah terus play lagi gitu kan. Tuh kan langsung ngeplay lah. Kalian bisa lihat juga di sini ada performa untuk CPU-nya ya, yang jalan kebanyakan ya prosesor ya. Prosesor terus memori RAM 8 GB masih jauh ya, masih sisa setengahnya, hampir setengahnya lah ya, lebih sedikit. Kalau GPU masih anteng-anteng aja. Sekarang kita akan coba ngerender, Mak. Ini durasi videonya 22 menit, ukuran filenya 1,7 GB ya. Nah, ini udah masuk ke render. Cepet banget, Bang. 6 menit ya. 6 menit ini ngerendernya. 6 menit. Wah, luar biasa. Padahal ini durasinya 22 menit ya. 6 menit, betul. Rasanya 1,7. Di sini yang kerja memang si prosesor ya, Ryzen 5 5600 yang punya 6 core. Nah, kalian bisa lihat semua core-nya kan, semua thread-nya ya berjalan. Terus RAM juga tuh naik ya, jadi dari 11 GB. 11 GB. Jadi ngebantu lah memori RAM juga.
Terus apalagi ya, GPU mah Enggak, dia diem aja gitu. 2%, 7%. Cuma nampil aja mungkin. Yang kerja banget Iya. di sini prosesornya. Ya makanya kalau ngedit pas render cepat, ya prosesornya diandalinnya ya di sini ya. Pas nanti juga live streaming juga sama seperti itu. Nah, ketika ngerender ini karena yang kerjanya paling CPU aja ya, jadi cuman 140, 150 ya, naik turun dikit lah ya. Nggak terlalu kayak tadi full pas main game sampai 240 ya. Oke, gitu aja mungkin ya, Maya. Betul. Semuanya udah kan, pengujiannya udah, terus tes game udah, editing udah, harganya udah gitu. Terus alasannya kenapa pakai racikan PC seperti ini gitu ya. Karena yang pertama yang penting performa lah Iya, ya. betul. Yang sama part-partnya masih pada bagus ya, terutama VGA sih. Terutama Soalnya yang bekasnya emang VGA aja gitu. Yang lainnya baru. Yang lainnya baru gitu ya. Jadi apalagi tapi PGA-nya masih ada garansi masih kan? ada garansi. Terus jadi, kondisinya juga emang masih bagus banget. Terus bagus. tadi suhu juga kalian udah lihat, dia nggak nyampe 60 lebih gitu suhunya. Padahal full load ya, Full load, 99% gitu ya. Terus irit juga. Ya mungkin ini rakitan PC 8,5 jutaan. 8 juta ini. 8 juta ya? Iya, 8 juta. 8 juta paling worth mungkin ya, Mak. Betul. Kalau kebutuhannya untuk gaming dan editing Ya tipis-tipis. kalau nggak mikirin storage disempitin atau storage pengen cukup lega, terus performa dapet, ya mungkin ini udah cukup lah. Kalau misalkan Bang pengen lebih murah lagi, bisa ya? Bisa storage diturunin, terus VGA ya nyari yang garansi udah off mungkin masih bisa. Mungkin jadi 7 jutaan bisa jadi ya. Ya cuman sedikit gacha gitu. PGA-nya jadi gacha, terus storage-nya jadi menyempit juga ya. Penyimpanannya ya sedikit. 256 aja gitu tanpa hard disk. Tanpa hard disk ya bisa jadi itu 7 jutaan gitu ya. Tapi ya udah, mending gini udah pas lah ya. Iya, cukup lega. Jadi mau ngapa-ngapain masih bisa lah, nyimpen game banyak, bisa nyimpen video banyak, bisa. Oke lah, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Nanti kalau misalkan mau rakit PC ya, Mak, bisa DM ke Instagramnya Sekilas IT ya. Nanti ada adminnya, Rama nanti balas-balasnya, atau mau konsultasi juga lah, boleh lah di situ. Atau kalau misalkan kalian pengen beli sendiri lah, ya boleh juga. Nanti kalian bisa cek link referensinya ya di deskripsi ya. Oke, gitu aja. Mungkin mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya Randi Adha dan Rama Ruby Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Teknologi.